Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita masuk hari yang baru untuk masuk sekolah di kelas 5 ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebagai anak yang takut akan Tuhan, mari kita semua menyiapkan diri kita untuk berdoa. Pak Guru pimpin doa dari sini ya, anak-anak mengikutinya. Kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa, tundukkan kepala, tangan dikatuk di depan dada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih Engkau telah menjaga kami dari tadi malam hingga membangunkan kami di pagi yang cerah ini, di pagi yang indah ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan di hari yang baru ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak kelas 5 A, B, dan C akan memulai pembelajaran kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntunlah kami, jagalah kami semua, agar apa yang kami belajar pada hari ini bisa berguna bagi kami. Kami mohon juga ya Tuhan, lindungilah semua anak-anak kelas 5 ABC yang ada di rumah mereka masing-masing. Lindungilah mereka agar mereka selalu sehat, agar mereka terhindar dari segala macam penyakit. Tuhan, bantulah kami agar kami bisa mengikuti pelajaran yang diterapkan oleh Pak Guru ini dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami naikkan kepadamu lewat perantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita di kelas 5, kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan IPA tentang organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui organ gerak hewan dan manusia dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Baik anak-anak, sekarang mari kita mulai ya. Tahukah anak-anak, jika tanpa organ gerak, kita tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Salah satu ciri pada makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi dari sebagian atau seluruh bagian tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, berenang, memegang, dan sebagainya. Anak-anak, ada dua macam alat gerak yang digunakan oleh manusia dan hewan, yaitu yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua adalah alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara alat gerak pasif dan aktif ini membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot itu disebut alat gerak aktif. Kenapa?
Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Anak-anak, organ gerak pada hewan itu berbeda-beda, tergantung pada tempat hidup hewan tersebut. Misalkan, perhatikan berikut. Yang pertama, ikan. Organ gerak pada ikan itu adalah sirip dan ekor. Ikan itu hidupnya di mana? Hidupnya di air. Kemudian burung mempunyai organ gerak kaki dan sayap, sehingga burung bisa terbang. Amfibi yang ketiga, amfibi itu adalah hewan yang bertulang belakang, yang hidupnya di dua alam, di air dan di daratan. Contohnya seperti katak. Kemudian yang keempat adalah reptil. Reptil itu adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki sisik untuk menutupi tubuhnya. Contoh seperti ular. Ular itu bersisik. Kemudian yang kelima adalah mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Contoh seperti kuda. Kita masuk ke bagian B. Hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama, hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Dan yang kedua, hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Anak-anak, sekarang perhatikan contoh organ gerak hewan vertebrata. Yang pertama adalah burung. Alat geraknya kaki dan sayap. Kemudian fungsinya untuk berjalan, hinggap dan terbang. Yang kedua adalah katak. Alat geraknya memiliki kaki dan tangan berserabut. Fungsinya melompat dan berenang. Contoh yang ketiga adalah ikan. Alat geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang keempat adalah kambing. Alat geraknya adalah kaki. Kemudian fungsinya untuk berjalan. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh yang berikut. Adalah organ gerak hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Contoh yang pertama adalah belalang. Alat geraknya adalah sayap dan kaki. Fungsinya itu untuk terbang dan melompat. Yang kedua adalah cacing. Alat gerak daripada cacing itu adalah otot di bawah kulit. Kemudian fungsinya melunturkan segmen sehingga bergerak seperti gelombang. Dan yang ketiga adalah ubur-ubur. Alat geraknya tentakel pada mulut. Fungsinya untuk bergerak melayang. Nah, anak-anak, materi muatan IPA kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Pak Guru harap anak-anak yang ada di rumah bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Kalau nanti ada yang kurang jelas atau yang belum jelas ataukah belum dimengerti, pada saat meeting nanti bisa anak-anak tanyakan kepada Pak Guru ya. Oke, bisa ya anak-anak? Baik anak-anak, di akhir slide ini Pak Guru menuliskan atau Pak Guru memberikan 10 nomor soal tugas IPA untuk anak-anak kerjakan di rumah. Setelah selesai mengerjakannya, nanti anak-anak kumpulkan di sekolah. Nanti Pak Guru akan tentukan harinya dan anak-anak bisa mengumpulkannya di sekolah. Kemudian tugas ini kerjakan di buku tugas IPA. Tidak boleh campur dengan tugas yang lain ya. Bisa ya anak-anak? Semangat belajar ya. Salam sehat selalu. Oke anak-anak, untuk menutup segala rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, sebagai umat yang beriman, mari kita tutup dengan doa. Pak Guru pimpin doa, anak-anak yang di rumah mengikutinya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembali kami anak-anak-Mu memohon kepadamu dan berterima kasih kepadamu atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami, atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami anak-anak-Mu belajar mengikuti kegiatan belajar mengajar lewat daring. Namun kami yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami serta menyertai kami dalam segala karya dan tugas kami. Tuhan, lindungilah semua anak-anak yang ada di rumah masing-masing, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Dan juga lindungilah semua Bapa dengan Mama yang ada di rumah, dan juga lindungilah seluruh para guru-guru yang ada di sekolah. Jagalah kesehatan kami, sembuhkanlah kami apabila kami sakit. Jamahlah kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami naikkan kepadamu lewat perantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Semangat ya. Bye.